Tahukah teman-teman, pangan merupakan kebutuhan fundamental yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, data saat ini menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan, terutama di wilayah perkotaan itu kerap kali belum mencapai angka yang ideal. Nah, fenomena ini diperburuk oleh tingginya paparan produk pangan olahan instan yang rendah mikronutrien. Guna merespon isu tersebut, kami dari kelompok 6 melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk Penguatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman dalam menjaga pola pangan harapan masyarakat. Untuk fokus yang kami pilih di sini adalah lingkungan Muncung, RT 01, RW 02, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Kawasan ini merupakan prototipe pemukiman urban yang unik. Terletak tepat di belakang pusat kuliner modern, Jalan Protokol, namun masih mempertahankan struktur sosial kemasyarakatan yang erat. Target sasaran kami di sini adalah ibu-ibu atau masyarakat dari lingkungan Muncung RT 01 RW 02 Kelurahan Sumur Pecung selaku manajer domestik yang memegang kendali atas ketahanan pangan keluarga. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa menyaksikan video kami berikut ini. Udah siap belum? Selamat datang di Mushola Muslimah Al-Amin di lingkungan Muncung, RT 1 RW 2 Sumur Pecung, Kota Serang. Di mana setiap Kamis sore, ibu-ibu rutin menggelar pengajian bersama sebagai ajang silaturahmi. Beruntung bagi kami, pada tanggal 21 Mei, kami bisa saling bertukar ilmu dengan para pemeran utama dalam ketahanan pangan di sektor rumah tangga, yaitu ibu-ibu. Dengan mengadakan sosialisasi ini, kami berharap dapat mengedukasi sekaligus membawa pulang insight baru terkait pedoman pola makan sehat yang dicanangkan oleh pemerintah, yang membahas tentang macam-macam makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman demi meningkatkan indikator pola pangan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenalkan diri dengan saya Sally Ananta yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai Master of Ceremony dalam acara kegiatan sosialisasi konsumsi pangan B2SA di lingkungan Muncung RT 01 RW 02 Kelurahan Sumur Pecung. Lalu saya akan memperkenalkan muka saya. Di sini ada kenalin nama saya ada. Saya Amanda Jala. Saya Muhammad Gagula. Dan juga ada dua rekan kami yang lainnya, ada Haikal dan juga Najwa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan nanti ibu-ibu jawabnya pilih B2SA, kenyangnya pas, sehatnya jelas. Pilih B2SA, kenyangnya pas, sehatnya jelas. Sebelumnya akan kami jelaskan terkait materinya. Boleh langsung dengar nggak? Setelah Master of Ceremony membuka acara, kami menyebarkan angket sebelum memulai pemaparan materi.
untuk mengetahui seberapa besar awareness ibu-ibu terhadap ketahanan pangan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai konsep B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Setelah para peserta menyelesaikan pengisian angket, rangkaian acara selanjutnya adalah pemaparan materi B2SA oleh Amanda dan Alia. Ini kami dengan adanya kegiatan ini, kami akan bersosialisasi terkait dengan konsumsi pangan B2SA dalam menjaga pola pangan harapan masyarakat. Nah, khususnya di lingkungan Puncuk ini di RT 01 RW 02. Nah, sebelumnya di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak B2SA itu apa? Belum ya. Jadi tadi ibu juga bertanya kayak apa itu B2SA segala macam. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya ada di selembaran yang sudah kita berikan. Materi diawali dengan pemahaman bahwa tidak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi tubuh. Oleh karena itu, masyarakat kami ajak untuk mengonsumsi pangan yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat utama, tetapi juga memanfaatkan pangan lokal seperti singkong, ubi, jagung, maupun sumber pangan lainnya yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan. B2SA itu apa? Jawabannya itu beragam, bergizi, seimbang, aman. Nah, itu beda-beda fungsinya ibu-ibu. Kalau tadi karbo buat sumber energi, protein buat bangun sel, lemak itu buat cadangan energi kita dalam tubuh, vitamin dan mineral itu buat pematur fungsi tubuh. Jadi ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya satu gizi. Selain keberagaman pangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan gizi melalui konsumsi protein, sayur, buah, serta pengaturan porsi makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nggak makan nasi, bisa makan telur, mungkin. Iya, boleh tuh Bu. Makan telur atau misalkan ubi rebus, singkong. Dengan pola makan yang seimbang, masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi resiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh pola konsumsi yang kurang baik. Dari kita, bahwasanya makanlah saat lapar, berhentilah sebelum terlalu kenyang. Tidak hanya itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai keamanan pangan, mulai dari cara memilih bahan makanan yang layak dikonsumsi, menjaga kebersihan makanan, hingga pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Diperhatikan kayak mulai entah dari kebersihannya atau dari menggunakan betul karena Indomie nggak boleh makan campur sama nasi putih. Sama karbo, ya. Tapi saya tuh Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan mengenai pola makan sehat, pemanfaatan pangan lokal, hingga penerapan B2SA dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mempelajari pola konsumsi yang lebih baik. Kita mengajak ibu-ibu sekalian bahwasanya mari mulai terapkan B2SA dari keluarga kita sendiri. Dan berdasarkan hasil dari evaluasi kegiatan sosialisasi yang kami sudah lakukan di lingkungan Munjung ini, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep B2SA dan pentingnya pola pangan harapan sebagai indikator kualitas konsumsi pangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu memberikan tambahan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat bagi keluarga. Mau melakukan sesi foto dan penutupan, kita itu ada sedikit hadiah untuk ibu-ibu yang bisa jawab pertanyaan. Jadi akan siapa ya? Dapat ya. Tadi udah dibahas nih sama aku sama Lady di depan untuk kayak apa sih singkatan B2SA itu? Ya, beragam, bergizi, seimbang, aman.
Oke, ya. Aku masih ada satu pertanyaan lagi. Ini tentang makanan apa sih yang mengandung karbohidrat selain nasi? Bendera merah. Singkong tuh. Singkong. Ubi. Jagung. Udah entar. Oke. Udah. Oke. Kita betul. Nasi ya. Ibu-ibu bijak, pilih B2SA dengan nama sehat. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Zahra dari Prodi Administrasi Publik. Halo, perkenalkan nama saya Alia Putri Ramadhani dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Halo, nama saya Muhammad Ega Useri dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, kenalin saya Najut Hanifah dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selin Ananta dari jurusan Ilmu Perikanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Dika dari jurusan Ilmu Kelautan. Halo, perkenalkan saya Suban Mani Salman dari Prodi Agribisnis. B2SA dengan